Muncul. Mas Rahmat. Halo Mas, tolong Mas, saya bisa dijadiin host nggak Mas? Co-host. Caranya klik nama saya yang di RS itu, yang Rahmat Saiful Hakmi, partisipan. Iya, jadiin klik host kanan. Mas. Itu jadi co-host. Kanan, terus kick. Udah. Ojo Mas. Kanan terus. Ya, Oke, siap. Oke, mantap. Ini nek peciku koyo ngene kaya mondok nang Jombang nah iki. Bukan mondok Mas, sudah Kiai Jombang Mas. Harus gini. Mondok sama kalau kiai ya masih berat. Saya masih mondok aja. Kalau karena ini di Jakarta jadinya aku turunin dikit ya. Turunin dikit belum lah. Mas, ternyata saya belum jadi co-host. Situ. Sudah kok. Sudah. Ada tulisan co-host ya? Sudah, ada tulisannya tadi. Tapi yang pakai itu, yang pakai baju biru itu yang. Iya biru, benar. Yang biru. Oke, betul. Yang biru yang pakai hijau, biru sih. Yuk. Masih belum ini soalnya. Soalnya masih belum aktif. Coba ya. Mas, coba dua-duanya Mas. Jadikan co-host Mas. Kayaknya belum bangun ya. Soalnya belum. Wah. Ya, nggak apa-apa lah. Belum ditransfer gajinya, Mas. Hah? Direkturnya gimana ini, direkturnya? Direkturnya gimana? Wah. Mas Sukron kontraknya udah jadi belum? Lagi acara deh. Dia harus pakai kontrak dulu. Ya udah. Nah, sudah saya Rahmat Saiful is in the house now. Udah itu, Mas. Oke. Mulai aja Mas Rahmat. Iya, mulai aja, tepat waktu aja. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nanti biar ini. Yang lain kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassir amri walau uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, terima kasih. Ini ada teman-teman kita semua. Dalam kajian Syariah Muamalah Maliyah ini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber. Sebenarnya ini juga dibentuk dalam rangka ingin sedikit Cacan ngawalan karena kan dia masih naik ngantostan lah. Dimut Mas, dimut. Oke. Ya itu. Jadi sedikit ingin mengkontribusi keilmuan kita masing-masing bidang. Sebenarnya ini ada Mas Nabhani, memang dia dari sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang beliau, bagaimana pengenalan masalah fikih ekonomi masalah kontemporer, klasik mungkin dari Mas Mujid, juga mungkin bagaimana melatar belakangi penjelasan terkait masalah fikih ekonomi syariah dari sisi klasik. Nanti juga ada Mas Wahid ya, mungkin dari Jadi juga nanti akan menjelaskan sedikit bagaimana penjelasan terkait pengembangan dari ekonomi syariah yang berkelanjutan saat ini. Mungkin nanti juga saya akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana sih penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Gitu. Saya say hello dulu. Ini gimana Mas Wahid? Sudah kedengaran ya, suara kita semua? Jelas jernih? Oke. Mas Budi, gimana suaranya Mas Budi? Ya, sudah sangat jelas. Sangat jelas ya. Oke, Mas Nabhan, gimana hari ini? Mantap ya. Oke. Mungkin bisa. Oke, malam minggu ya. Mungkin bisa sedikit pengantar sekali pendahuluan oleh founder kita Kajian Syariah Muamalah Karim ini oleh Mas Wahid Syafruddin.
mungkin sedikit pengenalan lah latar belakang beliau dan sekali masuk ke mungkin kalau memang ada sedikit pembahasan bisa langsung disampaikan. Seperti itu. Baik, saya rasa silakan waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Wahid. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, Mas Rahmat, suara saya terdengar jelas atau terputus-putus? Agak putus-putus ini Mas sebenarnya. Iya, berarti sama suara sampai juga tadi terputus-putus. Ya, sama ya? Yang ya, di tempat lain juga sama ya? Enggak, aman. Sinyalnya Mas Wahid yang enggak aman. Enggak. Di tempat saya Mungkin kalau dari Jawa Timur terdengar jelas mungkin Mas. Mas Rahmat jelas. Saya jelas. Mas Rahmat jelas. Ya. Mungkin karena PSBB. Oke. Berarti oke. Depok kan zona merah sekarang. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Jelas nggak? Ya jelas, tapi agak Boleh silakan. Nggak apa-apa Mas, mungkin nanti untuk next bisa kita perbaikan lah bagaimana untuk mengatur sinyal kita sama-sama nanti. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu saat ini di pagi yang berbahagia ini dengan teman-teman kita. Insya Allah dalam karim ini kita akan banyak belajar terkait dengan ekonomi syariah. Mungkin kalau misalkan dari saya itu penjelasan tidak begitu mendalam, hanya terkait dengan teori-teori pada akad-akad syariah. Nah, nanti teman-teman para audiens juga di situ dari teori yang akan saya sampaikan, nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi bagaimana teori transaksi syariah itu dilihat dari perspektif fikih klasik, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Mujid Budi Luhur. Lalu bagaimana teori transaksi teori akad syariah tersebut, perspektif fatwa DSN nanti bisa dijelaskan oleh Mas Nabhan. Akad syariah berdasarkan ekonomi kontemporer nanti ada Mas Sukron. Insya Allah 3 orang tersebut adalah berkompeten dalam bidang tersebut. Lalu bagaimana segala sesuatunya itu kan tidak berjalan mulus ketika ada terjadi hal-hal atau yang tidak diinginkan, terjadi buat prestasi dan lainnya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu nanti kita juga bisa bersama-sama belajar dengan Mas Rahmat bagaimana menyelesaikan satu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada ekonomi syariah tersebut. Nah, insya Allah juga Mas Rahmat memang beliau lawyer, beliau bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada setiap kegiatan atau aktivitas ekonomi syariah di masyarakat kita. Dari saya tidak panjang lebar, hanya kesimpulan dari karim ini akan seperti apa penjelasannya, keilmuannya yang didapat seperti apa. Baik, dari saya hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahid selaku founder kita sedikit menjelaskan bagaimana ke depan jenjangnya kita untuk langkah-langkah berikutnya yang akan kita sharing ke teman-teman sekalian melalui tahapan-tahapan awal dasar bagaimana hingga seluk-beluknya dasar bagaimana ekonomi syariah itu, bagaimana kemudian hingga tahap penyelesaian sengketa atau problem ekonomi syariah itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa kita ke Mas Budi Luhur dulu kali ya, bagaimana terkait ekonomi klasik itu seperti apa. Mungkin juga sedikit menjelaskan latar belakang Mas Budi gimana sih biar bisa sedikit sharing-sharing. Kita sedikit perkenalan sama teman-teman yang baru ini. Gitu, Mas Budi. Silakan Mas Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu via Zoom dalam rangka apa ya mungkin kita sebut tolabul ilmi, sama-sama mencari ilmu, baik yang menjadi pengisi, kemudian baik yang menjadi peserta. Kita niati pertemuan kita dalam rangka tolabul ilmi, yaitu mencari ilmu sebagai kewajiban bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi yang kebetulan saya diberi amanah untuk memberikan penjelasan singkat tentang fikih muamalah klasik. Memang pembagiannya ini menurut usia atau gimana? Saya jadi yang klasik-klasik, kasihkan ke saya.
Yang Enggak lah. klasik-klasik gitu. Karena kita melihat juga ada kompetens dari Mas Budi ini di bidang itu gitu. Oke, ya. Memang nggak apa-apa lah. Memang yang klasik-klasik ini akan menjadi apa? Menjadi batu dasar ya, menjadi sebuah dasar dari yang kontemporer. Karena nanti ada hubungannya. Untuk selanjutnya, nama saya mungkin sedikit perkenalan saja. Nama saya Mujahid Budi Luhur. Saya asli dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kebetulan saya alhamdulillah sudah menjadi warga negara Jakarta. Kemudian dari apalagi Mas Rahmat yang diperkenalkan itu aja mungkin ya? Ya boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Istri 1, anak 1. Wah, alhamdulillah. Masih 1. Ya. Alhamdulillah. Masih. Sebentar lagi boleh nambah loh. Boleh, kan udah S2. Oke, selanjutnya kita sampaikan fikih muamalah klasik ya. Sebelum kita sampaikan secara detail, akan saya jelaskan dulu fikih muamalah ini merupakan gabungan dari 2 kata dalam bahasa Arab. Fikih di slide selanjutnya, Mas. Di next. Oke, bentar. Oke. Nah, fikih dan muamalah memang secara bahasa, secara etimologis, fikih itu bermakna pengetahuan atau pemahaman al-fahm. Namun sebenarnya kalau dilihat dari bahasa, antara al-fahmu dan al-fikhu itu memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah dari sisi ketelitian. Jadi kalau fikih itu adalah fahmun dakik, jadi faham yang sudah mendetail. Tapi kalau fahmun itu hanya sekedar memahami saja. Dari kata fikih ini ada satu riwayat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yaitu beliau bersabda wal fikhu bitafaqquh. Jadi untuk mencari fikih, mencari kefahaman yang mendetail itu harus tafaqquh. Tafaqquh itu berusaha untuk memahami. Memang ketika kita belajar fikih, kita harus berusaha mengeluarkan segala kemampuan kita, konsentrasi kita untuk memahami suatu masalah. Sehingga kita bisa memahami masalah itu dengan detail. Itu namanya fikih. Selanjutnya, dari muamalah di slide selanjutnya. Jadi muamalah itu adalah masdar dari kata amala yu'amilu muamalah. Jadi berwazan fa'ala yufa'il mufa'alah. Dari wazan ini memiliki makna keterkaitan atau biasanya diberi makna saling. Jadi muamalah itu bermakna saling mengamalkan. Ada interaksi antara satu sama lain. Itu adalah makna dari muamalah. Kemudian dari istilah muamalah ini memiliki arti sempit dan arti yang luas. Ketika diartikan muamalah dalam arti sempit berarti aturan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Jadi dalam arti sempit muamalah ini lebih cenderung kepada muamalah maliyah. Muamalah yang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan cara mencari harta yang benar dan mengembangkannya. Kemudian dalam arti yang luas, muamalah ini bermakna lebih luas, yaitu perikatan-perikatan antara manusia dengan yang lain, tidak hanya sekedar masalah harta benda saja. Selanjutnya, next. Sekarang akan kita lihat kedudukan fikih muamalah maliyah dalam keilmuan syariah. Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai sumber hukum syariah yang tertinggi. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini secara garis besar terbagi menjadi 3 poin, yaitu ada akidah,
ada amaliyah, dan ada akhlak. Kemudian dari amaliyah ini, itu ada nilai muamalah dan ibadah. Kalau muamalah, itu hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain, biasa disebut hablum minan nas. Kemudian kalau ibadah, ini hablum minallah. Kemudian dari muamalah dan ibadah ini, oleh para mujtahid, dicarikan sumber hukumnya, dicarikan istimbat hukumnya, mereka berijtihad. Dari situlah akhirnya muncul sebuah fikih, muncul satu kefahaman yang mendetail yang dihasilkan dari ijtihad. Dari fikih muamalah ini terbagi lagi menjadi banyak, karena memahami fikih itu berarti memahami segala urusan hidup. Nah, dalam urusan hidup manusia itu nanti ada fikih siyasah, ada fikih muamalah maliyah, ada fikih munakahat tentang hukum perkawinan, ada fikih tentang jinayah, dan ada fikih tentang mawaris. Fokus kita dalam pembahasan di dalam forum Karim ini adalah tentang masalah muamalah maliyah. Adapun pembagian fikih nanti juga ada madhab-madhab yang akan kita temui. Nah, di dalam Karim ini nanti kita menggunakan madhab muqaronah, yaitu kita hanya fanatik pada satu madhab saja, tapi kita akan menggunakan sistem muqaronah dari berbagai madhab yang bisa kita pakai. Selanjutnya, dari istilah klasik. Nah, jadi klasik ini kan bermakna kuno atau zaman dulu. Ini sebenarnya istilah klasik ini bersumber dari bagaimana fikih ini diambil dari penafsiran Al-Quran, dari hadis Rasulullah, kemudian ijtihad para ulama-ulama fikih dari mulai abad pertama Hijriyah, dari hasil yang mereka ajarkan, inilah akhirnya ada satu disiplin ilmu yang biasa kita sebut fikih muamalah era klasik. Era klasik, era yang berawal dari abad-abad awal Hijriah. Selanjutnya. Nah, ini salah satu pembagian periode klasik yang kami dapatkan dari buku Nijatullah Siddiqi, The History of Islamic Economic Thought, yaitu ada 3 pembagian. Yang pertama adalah masuk abad kelima, yaitu dimulai dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sahabat tabi'in. Nah, di zaman Rasulullah banyak sekali kita mendapatkan prinsip-prinsip ekonomi yang bisa kita laksanakan sampai sekarang. Di zaman Khalifah, yaitu dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, juga banyak sekali konsep-konsep ekonomi yang bisa kita jumpai atau bisa diterapkan sampai zaman sekarang. Kemudian di zaman sahabat, tabi'in itu juga banyak. Dan namun di awal-awal itu tidak banyak kita jumpai karya mereka. Jadi memang di zaman Rasulullah, khulafa, sahabat, dan tabi'in ini kan memang belum berkembang proses pengkodifikasian atau penulisan sebuah karya tulis menjadi sebuah buku, itu belum banyak dijumpai. Sehingga kita nanti akan menjumpai ini di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis. Kemudian dimulai dari abad kedua ini, masuk abad ketiga, ini sudah banyak penulisan-penulisan buku, seperti buku yang ditulis oleh Abu Yusuf. Kita mengenal ada buku
yang berjudul Al-Kharaj. Ini ditulis di zamannya Khalifah siapa? Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena Abu Yusuf ini merupakan salah satu ketua dari juru hukum. Qudhatu Qadhi ya kalau istilahnya. Kalau tidak salah, Abu Yusuf ini ketuanya salah satu murid terbaik dari Imam Abu Hanifah. Kemudian dilanjutkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini juga salah satu ulama besar di zaman itu, yang mana Ibnu Hazm ini juga memiliki karya. Beliau juga memiliki karya yang sangat hebat. Bisa mungkin kita sebut salah satunya Al-Muhalla ya. Al-Muhalla itu salah satu kitab dari Ibnu Hazm. Di situ juga banyak sekali konsep-konsep ekonomi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm. Mungkin ada salah satu konsep tentang keadilan, sistem zakat, kebutuhan dasar manusia, itu ada di dalam kitab Al-Muhalla itu. Selanjutnya di periode kedua itu ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Khaldun. Imam Al-Ghazali ini juga punya satu karya besar, kita sebut kitab Ihya ya, Ihya Ulumuddin itu. Itu juga di dalamnya ada konsep-konsep ekonomi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ada salah satu tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu apabila terjaga 5, yaitu seperti agama, hidup, keluarga, akal, atau ada yang menyebut itu salah satu bagian dari maqasid asy-syariah. Itu disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Evolusi pasar itu juga ada. Memang fikih muamalah klasik ini banyak sekali konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh para imam-imam sehingga sampai berlanjut sampai sekarang. Kita gunakan juga sampai sekarang. Imam Ibnu Taimiyah itu juga punya kitab Al-Hizbah ya. Al-Hizbah, beliau di situ menjelaskan tentang mekanisme pasar, mekanisme harga, itu juga ada di dalam kitab beliau. Ibnu Khaldun, wah ini juga bapak ekonomi Islam kita. Beliau memiliki kitab sebagai pengembangan dari kitab-kitab sebelumnya, kitab Al-Muqaddimah ya, yang terkenal. Kitab Al-Muqaddimah itu juga ada pembahasan yang luar biasa tentang masalah ekonomi, konsep ekonomi. Kemudian di 500 tahun yang terakhir, itu ada ahli ekonomi Syah Waliullah Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh. Nanti di kajian fikih muamalah, nanti kita bisa pelajari, kita bisa terangkan lagi tentang lebih mendetail tentang konsep-konsep ekonomi yang disampaikan oleh mereka. Selanjutnya, next. Nah, ini salah satu contoh fikih muamalah di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad banyak mengajarkan tentang muamalah yang baik, yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, doror, goror, maisir, zulm. Ini bisa kita jumpai lewat hadis-hadis, kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini di dalam kitab-kitab beliau, kitab-kitab Sahih ini, dan Kutubus Sunan, biasa kita sebut ini Kutubu Sittah ya, ada 6. Kutubu Sittah. Itu ada bab namanya seperti Kitabul Buyu, catatan tentang jual beli. Wah, di situ banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengajarkan tentang muamalah yang baik. Larangan riba, larangan doror, goror, maisir, zulm, itu banyak sekali kita jumpai di dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh para ahli-ahli hadis seperti imam-imam Kutubus Sittah. Selanjutnya, ini ada
salah satu konsep ekonomi yang diajarkan oleh para khulafaur rasyidin. Ini seperti kisahnya Umar. Umar mengatakan la yattajir fi sukina illa man faqih wa illa akalar riba. Jadi tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali orang yang memahami fikih muamalah. Jika ia tidak mengerti, maka ia akan memakan riba. Ini juga salah satu konsep bahwa ketika kita mau terjun ke dunia muamalah, bisnis muamalah, kita harus mempelajari fikih dulu. Agar kita tidak memakan harta riba. Selanjutnya, ucapan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan manit tajar qabla ayyatafaqah irtatoma fir riba sumartatoma ay waqa'a wartabaka wa nasyri. Allahu an mengatakan siapa saja yang berbisnis tanpa fikih muamalah maka ia pasti akan terjerumus ke dalam riba. Oleh karena itu, dengan mempelajari fikih muamalah yang klasik ini sangat penting karena nanti akan menjadi batu pijakan sebagai dasar dari kita mempelajari fikih kontemporer dan fikih pelajaran-pelajaran yang lain terkait dengan fikih muamalah maliyah. Insyaallah itu sedikit pengantar dari kami tentang masalah fikih muamalah klasik. Nanti dipersilahkan bagi para narasumber ketika ingin menambah atau ingin mengomentari, dipersilahkan. Sebelum saya tutup, mohon maaf karena ini ada acara yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa standby. Nanti insya Allah saya akan bergabung ya mungkin nanti atau nunggu waktunya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Mas Rasul. Baik, terima kasih Mas Budi Mujhid Luhur ya. Jadi ini materi yang sangat luar biasa untuk bagaimana dasar kita atau batu pijakan kita untuk membahas materi-materi selanjutnya. Terima kasih Mas Budi. Kami persilakan juga untuk meninggalkan nanti biar untuk next nanti kita biar bisa diskusi lebih lanjut atau nanti sharing-sharing sama teman-teman juga nanti akan kita sampaikan bagaimana hasil untuk pembahasan ekonomi klasik ini dari pembahasan materi Mas Budi sendiri. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum. Salam. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin ini sudah bergabung di kita Ustadz kita dari Mas Syukron. Ini salah satu dosen. Beliau juga sedikit mengajar ya, alumni di UIN Jakarta. Sekarang juga fokus mengajar di IAIN Cirebon, Mas Syukron ya. Mungkin ini sedikit akan menjelaskan kesambungan dari penjelasan bagaimana ekonomi kontemporer. Ini akan menyambung nih, walaupun baru hadir, tapi ini untuk materinya nyambung. Jadi saya rasa sekarang waktu yang tepat untuk bagaimana membahas ekonomi kontemporer atau dasar-dasarnya dulu deh, untuk nanti kita akan lebih lanjut bagaimana tahapan-tahapan materi atau pembahasan kita minggu-minggu berikutnya. Gitu, Mas Syukron. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan sih dalam artian yang dijelaskan oleh Mas Mujid Luhur SIMH. Sebenarnya dalam ekonomi syariah ataupun fikih muamalat ini ada yang paling awal saya tetap jalurnya sejarah dulu. Ada runtutan yang jelas. Dalam artian, dalam ekonomi syariah atau fikih muamalah itu ada distribusi sebelum produksi dan distribusi setelah produksi. Ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW bahwa distribusi sebelum produksi ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini seperti distribusi tanah atau salah satu sebagai faktor produksi. Ini telah dilakukan oleh
Abu Bakar, Umar, dan Abu Hanifah pun seperti yang tercatat dalam kitab-kitab klasik yaitu Ihya Ulmawat dan Al-Itna tentang pembagian tanah kepada masyarakat umum atau distribusi agraria. Ini telah dilakukan oleh para sejak Nabi dan sampai zaman Abbasiyah. Itu telah dilakukan melalui kajian-kajian atau dicatat dalam literatur klasik. Di sini sejak Nabi pula distribusi setelah produksi pun telah dilakukan, namun belum terlembagakan secara baik atau sistematik. Pada zaman Abbasiyah atau Abbasiyah dan Muawiyah ini telah dilembagakan melalui karyanya yang fenomenal oleh Abu Yusuf Al-Kharaj. Ini pada masa Harun Ar-Rasyid ini telah dirancang sebagai mungkin tentang bagaimana orang itu mengeluarkan zakat dan dikelola oleh Baitul Mal. Ini telah secara sistematik mungkin lanjut kembali bahwa bisa dipetakan dalam hal kedua tersebut dari distribusi stok sebelum produksi dan distribusi setelah produksi ini mengerucutnya ke ekonomi syariah. Ini bisa dibagi menjadi mikro dan makro. Mikro juga ini makro dulu. Makro ini ada dua pembahasan yaitu moneter dan fiskal. Moneter ini salah satu yang telah diterapkan dan sejarahnya sebelum pada masa Nabi ini tentang ekonomi moneter atau salah satu pembahasan dalam ekonomi moneter adalah tentang uang. Pada zaman Nabi Muhammad ini Islam masih menggunakan uangnya Romawi dan Persia. Namun setelah Abu Bakar dan setelahnya ini mereka telah melakukan percetakan atau mereka membuat kegiatan perekonomian mereka sendiri. Di kebijakan fiskal dalam ekonomi yang sebagaimana yang ditulis oleh Abu Yusuf ini seperti pajak, urus jizyah dan sebagainya. Ini telah dipraktekkan juga. Terus saya mengerucut ke ekonomi mikro, ini ada sambungannya dengan fikih muamalat karena mikro ini juga ada kegiatan ekonomi yang bagaimana kita memaksimalkan faktor-faktor produksi seperti tanah, skill kita, bagaimana kita mengelola sebuah kekayaan ekonomi dari distribusi modal atau distribusi sebelum produksi ini. Kita di situ akan menggunakan akad-akad seperti apa, akad apa. Baru setelah modern ini, pada zaman modern, perkembangan ekonomi Islam itu agak berbeda, lebih cenderung ke kelembagaan atau keuangan ekonomi syariah. Sebenarnya ekonomi syariah itu sendiri diawali sudah ada pembahasan pada 1940-an itu para cendekiawan muslim telah melakukan kegiatan diskusi tentang ingin membentuk sebuah lembaga, namun baru kesampaian di jurisprudensi kelembagaan
organisasi Islam ini pada tahun 70-an, 71 tepatnya, itu mulailah ada lembaga-lembaga ekonomi syariah atau perbankan syariah ini mulai muncul. Tahun 70-an juga itu asuransi syariah itu diawali juga ada perkembangan atau mulainya ada keinginan lembaga organisasi Islam ini untuk membentuk asuransi. Iya. Terus pada selanjutnya di pasar modal pun Islaman meskipun di konvensional itu telah terjadi cukup lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka pun pasar modal itu telah ada. Namun di Indonesia perbankan pun masih berdiri pada 92 dan asuransi berdiri pada 94, sedangkan pasar modal syariah itu berdiri di Indonesia pada tahun 2000-an, tepatnya Desa MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pasar modal ini. Namun di Indonesia tentang pasar modal ini telah melalui berbagai sejarah, mulai dari 1912 ini masih di bawah penjajah, tapi pasar modal itu sudah ada di Indonesia, di Batavia, sampai Perang Dunia I, Kedua itu mulai ada jalan berhenti. Namun dalam masanya Soekarno ini pasar modal itu diberhentikan. Namun pada masanya Soeharto itu pengembangan pasar modal ini mulai digenjot, makanya ada investasi asing itu mulainya ada di Presiden Soeharto. Baru kesini ekonomi syariah baru tumbuh, pasar modal syariah baru tumbuh tahun 2000-an. Tepatnya tahun 2000. Barulah di situ kita akan bisa membahas tentang fikih muamalat kontemporer, atau bisa dibilang ekonomi kontemporer yang ada di Indonesia. Ini banyak sebenarnya. Ada perbedaan antara Malaysia dan produk-produk perbankan syariah atau asuransi syariah maupun pasar modal syariah. Oke. Saya ambil contoh banyaknya seperti wakaf saham, wakaf sukuk, wakaf manfaat, dan sukuk itu sendiri. Ini saya kembalikan ke moderator sebagai pengantar saya untuk diskusi selanjutnya untuk menerangkan bagaimana fikih muamalat kontemporer atau ekonomi kontemporer. Sekian. Baik, terima kasih Mas Sukron. Ini sangat luar biasa sekali ini. Nanti kita akan membahas bagaimana mulai dari sejarah kontemporer, kemudian tadi bagaimana diskusi sebelum, dan bagaimana diskusi sudah, kemudian ekonomi makro dan mikronya, kelembagaan ekonomi, sampai masuk kita ke pasar modal, dan barulah kita masuk ke fikih kontemporer, dan sampai kita perbedaan ekonomi syariah di Malaysia dan di Indonesia. Ini sangat menarik sekali Mas Sukron. Mungkin kita bisa nanti next satu persatu akan kita rinci pembahasan itu di minggu-minggu berikutnya. Nah, itu. Jadi juga nanti dari teman-teman atau Mas kira-kira bisa nggak kita ngebahas masalah hal ini atau hal ini. Nah, itu juga mungkin kita bisa angkat tema-tema kalau memang ternyata ada peserta yang di dalam grup yang telah kita buat tersebut sharing-sharing, dan akan kita angkat tema tersebut juga kayaknya menarik gitu. Baik, terima kasih Mas Syukron atas penyampaiannya hari ini.
Untuk selanjutnya kita masuk ke bagaimana kajian fatwa DSN MUI ini akan disampaikan oleh Mas Muhammad Nabhani. Nah, beliau juga salah satu pakar terkait bagaimana DSN MUI ini, dan juga ke latar belakang beliau juga dari pondok pesantren yang kemudian juga lulus juga sampai lulus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Magister Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya persilakan Mas Nabhan bagaimana kata-kata pengantarnya terkait masalah nanti materi selanjutnya yang akan kita bahas. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Nabhan. Bisa kedengar, Mas? Ya, jelas, sangat jelas sekali Mas Nabhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya diberi bagian dari sisi DSN MUI. Bisa ditampilkan Mas share-nya? Oke, White. Ini ya. Baik. Ya. Halaman pertama dulu Mas. Oh, ini halaman pertama? Halaman keempat itu, halaman terakhir. Hah? Oh iya benar. Itu urgensi terakhir itu Mas. Mungkin sinyal. Oke ya. Sinyal saya secara eksistensi dan urgensi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Baik, selanjutnya Mas. Pertama, kita ke sejarah dulu. Sebuah lembaga independen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini karena sama dengan negara-negara lain yang juga mempunyai lembaga yang khusus menangani tentang ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah. Bagaimana kita tahu seperti di Bahrain ada AAOIV, juga mempunyai fatwa. Di negara lain seperti Malaysia, Mesir juga mempunyai fatwa mengenai fikih muamalah. Oleh karena itu, dari berbagai masukan para ulama pada acara Lokakarya Ulama mengenai reksadana syariah pada tahun 97, maka menghasilkan kesepakatan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani lembaga keuangan syariah. Akhirnya baru diresmikan dan keluar SK-nya pada 10 Februari 1999. Ditelisik dari awal berdirinya DSN MUI hingga sekarang mengeluarkan 130 fatwa. Yang pertama mengenai giro, yaitu terbit pada 1 April tahun 2000, dan yang terakhir yaitu fatwa 130 tentang pedoman bagi LPS dalam menyelesaikan permasalahan solvabilitas di perbankan syariah. Itu pada 2 Oktober 2019. Selanjutnya, Mas. Oke. Secara singkat seperti itu. Jadi perjalanannya dari MUI Pusat, kemudian membuat DSN MUI, sehingga secara otomatis DSN MUI itu berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Mengenai eksistensi di dalam hierarki undang-undang di Indonesia, dikarenakan DSN MUI itu bukan dibentuk oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, perintah undang-undang ataupun pemerintah, maka produk atau fatwa yang dikeluarkan DSN MUI juga tidak dapat mengikat
warga negara Indonesia. Berbeda dengan undang-undang, kemudian Kepres, dan lain-lain yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Kalau fatwa itu dari segi hukum positif, dia tidak bisa mengikat warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, fatwa itu harus diakui bahwa memang Otoritas Jasa Keuangan itu mengadopsi hampir keseluruhan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk menjadi POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan kata lain, setiap fatwa yang telah dipositivisasi menjadi peraturan OJK, maka menjadi fatwa yang mengikat, menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh warga Indonesia yang bergerak dalam bidang ekonomi syariah khususnya. Saya ambil contoh dalam fatwa DSN nomor 9 mengenai transaksi lindung nilai syariah, bahwa DSN MUI itu mengeluarkan 3 skema, 3 mekanisme untuk menghindari riba dalam melakukan hedging, yaitu ada at-tahawut al-basit, yaitu hedging secara spot, ada at-tahawut al-murokab, ada hedging secara spot, kemudian diikuti dengan mu'adah atau forward agreement. Dan yang terakhir ada at-tahawut fi suqi sil'ah. Namun dari ketiga fatwa tersebut, OJK memotivasi hanya 2 skema saja, yaitu at-tahawut al-basit dan at-tahawut al-murokab. Melihat ekstensi yang DSN MUI yang demikian, maka bisa dipahami bahwa keberadaannya memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh OJK, yang mana setiap akan memotivasi dari fatwa selalu menghadirkan orang DSN MUI untuk diajak musyawarah guna merumuskan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, Mas. Dari hal tersebut, maka urgensi kehadiran DSN MUI memang dilihat sangat mendesak, karena sampai saat ini lembaga yang khusus mengeluarkan fatwa mengenai muamalah maliyah itu masih DSN MUI. Kita tahu seperti Nahdlatul Ulama misalnya, itu dia mempunyai lembaga Bahsul Masail, namun tidak khusus membahas secara spesifik tentang keuangan syariah. Juga dalam Majelis Tarjih juga tidak spesifik. Oleh karena itu memang DSN MUI itu sebuah keniscayaan yang harus ada di sekitar kita, sehingga bisa mendidik masyarakat kita untuk mensyariahkan kegiatan ekonomi. Masyarakat juga memasyarakatkan ekonomi syariah. Kemudian di dalam setiap lembaga keuangan syariah itu wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana setiap bank syariah atau bank umum yang mempunyai unit usaha syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Nah, setiap Dewan Syariah itu dulu sebelum ada DSN atau sebelum terjadi kesepakatan, itu masing-masing DPS itu membuat aturan sendiri, membuat pandangan fikih tersendiri. Jadi dalam satu sisi, dalam DSN-nya Lembaga Keuangan Syariah A mengatakan bahwa praktek dari hal ini boleh, sedangkan dari Dewan Pengawas bank lain itu mengatakan praktek seperti ini tidak boleh. Maka terjadi kerancuan. Akhirnya persepsi publik itu semakin kacau. Nah, untuk menyamakan persepsi itu, maka DSN MUI hadir untuk menyamakan persepsi Dewan Pengawas Syariah. Sehingga ditemukan satu kesimpulan yang menyatakan bahwa praktek seperti ini di sebuah lembaga keuangan syariah itu hukumnya boleh, karena tidak ada unsur riba, unsur haram, dan lain-lain.
Sepertinya untuk DSN MUI dari saya cukup sekian, Mas. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Mas Nabhani. Wah, ini menarik sekali pembahasan terkait masalah kajian fatwa DSN ini. Nanti ya akan rinci lebih lanjut lagi sama Mas Nabhani bagaimana sejarah ekstensi atau urgensinya pada minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Mas Nabhani. Oke, selanjutnya ini dari saya sendiri. Saya sendiri coba saya penampilkan sedikit screenshot saya. Oke. Oke, baik. Ini saya sedikit perkenalan bagaimana menjajaki rutinitas saya hari-hari. Ini saya sendiri Rahmat Saiful Haq. Memang saya sekarang adalah sebuah praktisi hukum yang memang menggeluti dunia ekonomi syariah dan juga hukum keluarga. Kelembagaan saya dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, saya juga sudah membuat law firm sendiri, RSA Partner, dan saya juga sebagai mediator, itu ahli mediator syariah Indonesia. Mulai dari tahun 2012 saya S1 Hukum Keluarga, kemudian dari 2016 saya masuk UIN Jakarta, itu masuk keilmuan khusus ekonomi syariah, pembahasan masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariahnya, sambil menjajaki bagaimana keilmuan dalam bidang akademisi. Nah, saya juga masuk ke praktisinya mulai dari 2016 sampai saat ini. Nah, khusus dari mediator sendiri itu saya lulus keilmuannya di tahun 2019 awal. Nah, artinya menjajaki bagaimana menemukan win-win solution bagi para pihak untuk menemukan bagaimana tidak selalu menguntungkan perbankan atau tidak selalu menguntungkan nasabah ketika menemui sebuah permasalahan di kemudian hari. Nah, itulah sedikit ringkasan bagaimana CV saya yang nanti akan kita bisa sharing-sharing lah ke teman-teman. Bagaimana sih nanti ketika menemui permasalahan hukum, apa yang harus kita lakukan, kemana kita akan mengadu, atau bagaimana kemana kita akan melapor. Nah, itu nanti bisa kita sharing-sharing berkelanjutan. Itu baik dari hukum ekonomi syariah maupun hukum keluarga ataupun hukum-hukum perdata lainnya. Karena hukum ekonomi juga nanti akan membahas masalah PMH, perbuatan melawan hukum, atau wan prestasinya. Gitu. Nah, ini nanti akan saya bahas bagaimana pertemuan selanjutnya itu dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu apa saja, mulai dari undang-undang peradilan agama atau kewenangan kehakimannya sampai dengan POJK, kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, itu nanti akan saya bahas secara rinci dan seksama sampai dengan jurisprudensinya. Jurisprudensinya itu nanti satu sub tersendiri akan kita bahas. Kemudian bagaimana tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, tata cara sengketa ekonomi syariah ini beragam macam, artinya mulai dari mediasi tadi, artinya dengan cara perdamaian. Ini ada sebelumnya itu ada namanya litigasi dan non litigasi. Nah, yang non litigasi itu ya sebelum masuk ke ranah peradilan, kemudian litigasi itu masuk ke ranah peradilan. Bagaimana tata caranya nanti akan kita bahas. Jenis sengketa ekonomi syariah ini juga ada dua, ya. Ada penyelesaian sengketanya itu dengan cara sederhana, artinya secara sekilas itu sengketa yang di bawah 500 juta kemarin dari Perma dan tahun 2001-2019 itu sengketa yang dia di bawah dari 500 juta itu bisa dengan jalur penyelesaian secara sederhana. Nah, bagaimana teknisnya nanti akan kita bahas, dan dengan perbedaan dengan jalur biasa itu apa saja sih? Gitu. Itu akan kita bahas selanjutnya. Kemudian karakteristik sengketa ekonomi syariah, apa saja karakter ekonomi syariah itu dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu sudah dibahas itu. Mulai dari sengketa perbankan, obligasi, dan lain sebagainya. Itu rentan ke bawah nanti akan dibahas.
Kemudian urgensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Yang sebelumnya itu kita bahas itu ekonomi syariah sendiri sudah dibahas di pengadilan agama. Itu bagaimana cara awal mulanya, bagaimana tahapan kepilitan syariah. Nah, itu juga sangat menarik juga, nanti akan ada teman-teman mungkin yang bisa ngebahas itu, nanti kita sharing lah bagaimana kepilitan syariah itu sendiri. Atau nanti ada sub tersendiri bagaimana kita pembahasan itu. Nah, dari kita sendiri kemarin juga sempat sharing-sharing itu bahkan kita yang dunia keilmuan ini mungkin bisa sharing ke junior-junior kita lah. Kelembagaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia ini juga nanti kita sudah bekerja sama dengan Basarnas. Artinya salah satu potensi keilmuan kita sebagai praktisi hukum atau akademisi juga nanti kita bisa menjadi arbiter. Yang kita sama-sama tahu ya, arbiter itu sekarang para tetua semua. Kita yang milenial masuk ke dunia ke arbiter itu sangat langka. Artinya nanti kita mau membuat pendidikan bagaimana cara pendidikan arbiter tersendiri. Ya, itu salah satu profesi kelanjutan lah. Ya, kita sarjana hukum Islam atau SSY atau yang sebagainya lah. Nah, sekarang sudah SH semua. Yang ada jenjang profesi kelanjutannya itu ada sarjana namanya hakim, atau yang paling rendah penghulu atau guru ngaji ya. Mungkin salah satu profesi yang akan berkelanjutan itu ada arbiter. Dulunya ada mediator, sekarang ada arbiter. Nah, itu salah satu keilmuan yang kita untuk generasi selanjutnya yang kita bahas. Gitu. Nah, ini sedikit ya. Sebenarnya ini akad transaksi itu kita selaku praktisi hukum itu harus tahu sebenarnya. Ini akad transaksi ini dasar kita, tujuan kita untuk meneliti persoalan sengketa itu akad. Dan akadnya inilah, dalam pembahasan akadnya itu nanti dia menggunakan akad apa. Kemudian apakah di akad itu sudah ngebahas penyelesaian sengketa di Basarnas atau di pengadilan atau menurut ketentuan undang-undang berlaku. Nah, itu gimana kita penyelesaiannya. Nah, kemudian akadnya ke arah mana? Apakah charity based atau commercial based? Transaksi yang digunakan untuk tolong-menolong atau untuk mencari keuntungan bisnis. Nah, itu juga nanti akan kita turunkan bagaimana cara memahami ranah penyelesaian sengketanya. Itu dari saya, mungkin dari pembahasan ininya ya, sekilas pembahasan masalah bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang akan kita bahas di sub-sub selanjutnya. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengajukan sharing atau memberikan masukan atau pendapatnya, saya rasa dipersilahkan. Ini karena memang ada juga waktu yang masih cukup, saya rasa. Atau mungkin dari teman-teman pemateri atau mungkin dari founder kita ingin memberikan masukan-masukan atau hal yang seperti apa, silahkan. Baik melalui up your hand, nah, ada juga ada fitur up your hand di sana, atau mungkin dari chatting di sana, itu silahkan. Saya persilahkan. Ya, baik. Mungkin ini kemarin Mas Nabhan dan Mas Supran ada pertanyaan dari dari salah satu anggota grup yang di grup itu yang terkait bagaimana kalau kita itu bertransaksi pada waktu kemarin ceritanya yang tapi tidak ada akadnya itu. Yang kemarin mungkin sudah Mas Nabhan dan Mas Supran sudah memberikan jawaban. Mungkin ketika dalam chat belum begitu jelas ya untuk anggota grup kita yang bertanya. Mungkin bisa diulas kembali pada kesempatan kali ini ya, pertanyaan tersebut oleh Mas Nabhan dan Mas Supran, sehingga bisa lebih mudah dipahami dalam
dalam kalimat langsung ya dibanding dengan teks. Tujuannya adalah untuk lebih memperdalam pemahamannya lagi seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin ada, kalau ternyata ada suara-suara seker-seker nanti kita pelajari bersama lah ini apa kendalanya, karena memang ini kayaknya teman-teman masih ini gitu. Itu mungkin bisa di-sharing Mas Syukron, Mas Nabhan terkait masalah kemarin pembahasan kita di grup. Jadi bagaimana sih? Ini ada transaksi tetapi ternyata tanpa akad. Saya juga agak bingung tuh. Transaksi tanpa akad. Nah, bagaimana ya? Nah, gitu. Gimana? Mungkin Mas Syukron dulu. Enggak, itu ada kayaknya ada yang mau bertanya. Hah? Ada yang orang-orang yang mau bertanya, kelihatan. Oh, jadi ya. kesempatan dulu. Ya, mungkin dari teman-teman sebelum kita ngebahas masalah terkait yang ada di forum sebelumnya, dari teman-teman mungkin ada yang bertanya dari Pak Abu Yatsna, mungkin bisa ada mungkin memberikan masukan atau arahan atau seperti apalah sharing-sharing kita mungkin Pak. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Baik. Pak Abu Yatsna. Waalaikumsalam Pak Abu. Ya. Saya bahagia dengan para asatid nih di grup syariah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran nih. Ilmunya sangat banyak ya. Saya awam, Ustaz, maaf. Tapi saya sangat tertarik gitu dengan syariah Islam itu ya. Karena memang selama ini masyarakat kita ini awam ya untuk pembahasan terutama di kajian syariah muamalah ya. Di kajian ekonomi syariah. Apalagi misalkan dengan bagaimana cara bersyariah itu yang benar seperti apa gitu. Kadang-kadang masih asing lah, kadang-kadang stigmanya masih sama aja bank konvensional sama bank syariah. Kemudian koperasi konvensional sama syariah gitu. Dan praktek-prakteknya. Kadang-kadang ya kalau misalnya secara umum jual beli sangat ada yang jual beli, apalagi sekarang yang lagi marak, mungkin ini menyambung dengan pertanyaan kalau nggak salah Pak M Rosa itu ya kemarin itu nggak tahu Teteh atau Akang ya kemarin, bahwasanya memang kalau saya misalkan jual beli di online gitu ya, kalau sama Ustaz Nani kemarin saya sudah paham bahwasanya memang tidak mu'attaf ya masalahnya. Akadnya dari kitab itu alhamdulillah luar biasa itu. Saya udah paham bahwasanya ketika kita jual online, walaupun misalkan ijab qabulnya itu berarti klik mungkin ya. Ketika mengklik itu berarti ijab dan qabulnya gitu, tapi tidak ijab qabul bil lisan. Mungkin walau alam itu. Kalau saya yang nangkapnya yang awam, apakah memang itu seperti di Shopee gitu, ada itu kan tidak ada transaksi. Ingat ya. Terima kasih Ustaz. Baik ya, syukron Pak Abu Yatsna. Itu juga mungkin ini bisa disampaikan sedikit ke Mas Nabhan ya untuk menanggapi sedikit buat penjelasan kita biar stigmanya bagaimana ekonomi syariah dan konven itu sebenarnya berbeda gitu, akad-akad. Dan tadi apakah klik itu ketika kita melakukan transaksi di sebuah e-commerce ya, Tokopedia, Shopee, itu apakah bagian dari akad? Nah, mungkin bisa ditanggapi sedikit Mas Nabhan. Baik, terima kasih Ustaz Abu Yatsna atas pertanyaan yang sangat menarik. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama mengenai akad, sebagaimana yang dijelaskan kemarin, bahwasanya yang pertama akad dengan cara lisan, saya menjual, terus kemudian pembeli ngomong saya membeli, atau secara tulisan atau secara isyarat. Kemudian secara isyarat. Kemudian ketika kita melakukan jual beli secara online, investasi online, otomatis si penjual hanya menawarkan harga dan objeknya, objek akadnya. Bisa berupa investasi, berupa barang. Harganya sudah ada, barangnya sudah ada tampak ciri-cirinya. Kemudian dari kita pembeli, itu cukup klik untuk beli dan transfer. Itu ketika kita melihat definisi akad, itu sudah termasuk akad. Akad bisa bil isyarah, bisa dianggap akad bil kitabah.
Karena secara faktanya memang penjual sudah menawarkan. Bi'tu, kalau dalam kitab-kitab klasik itu bi'tu. Hadzal kitab bi dirhamin kada. Saya menawarkan barang ini untuk saya jual kepada kamu. Kemudian dari pembeli, ishtara itu, saya membeli. Otomatis ketika diaplikasikan ke transaksi online itu sudah sama saja dengan akad. Jadi penjual itu sudah menyatakan ijab, si pembeli sudah menyatakan qabul. Ijabnya yaitu dengan si penjual menjelaskan ciri-ciri barangnya, sekaligus harganya, itu namanya ijab, karena sudah menawarkan. Sedangkan kita sebagai pembeli, itu menyetujuinya dengan cara klik untuk membeli dan mentransfer. Itu namanya qabul. Jadi menurut saya itu sudah termasuk akad. Akad bil isyarah atau akad bil kitabah, dua-duanya bisa masuk. Ataupun ketika memang akad itu masih dianggap belum diterima, kita masih menggunakan opsi yang kedua, yaitu dinamakan sebagai bai'ul mu'athah, yaitu setiap transaksi jual beli yang cukup dia menyerahkan barang, yang satu menyerahkan uang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa demikian? Karena dalam jual beli seperti itu sudah ada kerelaan yang tampak, yaitu penjual memberi barang, si pembeli memberikan uang. Itu juga sudah termasuk bai'ul mu'athah, juga sah menurut mayoritas ulama 4 mazhab. Hanya dari kalangan Syafi'iyah saja, sebagian mayoritas Syafi'iyah yang menyatakan tidak sah, tapi harus dijelaskan, harus diucapkan, atau harus tertulis, atau secara isyarat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, bahwa jual beli online yang hanya menggunakan klik saja, itu sudah termasuk akad, sudah ada ijab qabulnya. Ijab yaitu dari pernyataan, dari tulisan, dari tampilan yang ditampilkan oleh penjual, ada barangnya demikian, speknya seperti ini, harganya sedemikian, itu namanya sudah ijab. Dari qabul kita pembeli, klik untuk beli dan transfer uangnya. Itu yang pertama. Mungkin sudah bisa difahami oleh penanya. Ya, terima kasih Ustaz. Satu lagi mungkin untuk memperjelas, kan kalau tadi clickingnya antara bai'un sama mushtari ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang menerima uang itu yang kalau kan pakai ongkir ya, pakai Gojek gitu. Yeah. Nah, pengiriman bagian di Gojek itu kita kan menerima barangnya dari Gojek bukan dari pembeli gitu, pakai perantara. Apakah itu juga Insya Allah mungkin kalau itu sebagai tambahan aja ya boleh Ustaz ya, atau gimana Ustaz? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Itu boleh karena itu hanya wakil dari penjual untuk menyampaikan barangnya. Wakalah ya. Ya, wakalah. Jadi jual beli plus wakalah. Adapun ketika jual beli online itu nanti masuknya bukan jual beli, masuknya jualah, yaitu pernyataan dari pembeli bahwa ketika penjual mampu mendatangkan barang ini ke rumah saya, maka saya akan mentransfer uang demikian. Mengapa menurut saya pribadi itu kurang setuju dengan dinamakan dengan B? Dikarenakan yang dinamakan B itu merupakan serah terima barang, yang satu menerima barang, yang satu menerima uang. Ketika kita melakukan transaksi jual beli online di Shopee misalnya, faktanya uang tersebut tidak langsung diterima oleh penjual, tapi masuk ke rekening bersama dulu. Baru ketika barangnya telah saya terima, barangnya cocok, nggak rusak, maka uang baru ditransfer ke penjual. Jadi saya lebih memilih itu akad jualah. Kemudian lanjut pertanyaan kedua tadi mengenai apa Mas Rahmat tadi? Yang pandangan masalah ekonomi syariah. Oh iya. Itu. Betul. Terima kasih. Ini sangat menarik. Dari dulu saya awal kuliah sampai selesai kuliah itu tetap memang pandangan seperti itu masih banyak. Ya dikarenakan memang banyak yang mengatakan, oh syariah itu kalau sudah ada bismillahnya dulu. Iya. Ada salamnya dulu oleh teller. Nah iya. Memang secara sistem itu hampir sama. Karena kan diakui atau tidak, bank syariah itu sedikit banyak itu pasti meniru konvensional dari segi pembiayaannya itu hampir sama. Yang membedakan adalah dari substansinya. Di dalam syariat Islam atau fikih muamalah, ya itu yang harus dihindari adalah unsur riba. Ketika riba tidak ada, maka itu menjadi halal, menjadi syar'i. Yang kedua, tidak ada haram. Ketika transaksi yang diperjualbelikan bukan barang yang haram, maka itu syar'i. Jadi sudah ada riba, ada haram, yang ketiga yang paling horor.
ketidakjelasan, entah ketidakjelasan barangnya, spesifiknya nggak jelas, atau uangnya yang nggak jelas, seperti membeli ikan di dalam kolam, yang mana nggak tahu jumlahnya berapa, cuma langsung dibeli, ini seisi kolam aku beli seharga Dikemplang 100.000. saja. Itu namanya gharar. Iya, betul. Kalau di sini tegasan istilahnya. Nah, setidaknya ada tiga hal, ya, tiga hal itu yang harus, ya, setidaknya tiga hal itu yang harus dihindari ketika melakukan transaksi yang berdasarkan syariah. Otomatis ketika meskipun diawali dengan salam, tellernya berkerudung rapat, tapi ketika di dalamnya ada unsur riba, gharar, dan haram, otomatis transaksinya belum dikatakan transaksi yang syar'i. Seperti itu. Baik. Mungkin ada tambahan itu, dari... Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, atau Mas Syukron atau Mas Wahid, yang sebenarnya dari materi dari klasik nih kayak agak kurang. Coba kalau ada mungkin dia latar belakang mungkin bisa dijelaskan, tambahkan. Tapi nanti akan dibahas kok secara spesifik. Mungkin dari teman-teman ada yang salah satu nanti membahas bagaimana secara rinci kita fokus gitu antara pembeda bagaimana ekonomi syariah dan ekonomi kontemporer itu konvensional gitu. Bagaimana konvensional, ya betul. Bagaimana Pak Abu Yatsna? Ada yang lain? Atau mungkin dari teman-teman yang lain mungkin yang sudah hadir, yang dari tadi partisipasi, Mungkin lebih menegaskan mungkin. Baik. Nah, bagaimana kita untuk bertaubatnya? Saya kan punya akad kreditnya di bank konvensional saja. Dan itu sudah kreditnya misalkan 10 tahun dan susah untuk susah untuk dilunasin karena saya nggak punya uang untuk melunasinya gitu kan. Ya. Kali ini saya ingin, ya Allah, kita berdoa jauh dari riba, ternyata kita terperangkap ke riba gitu ya. Nah, jadi betul. merasa sedih gitu ya, dalam artian kan dosanya riba itu luar biasa ya. Bagaimana berzina dengan seorang ibu, nauzubillah min dzalik gitu ya Allah, saya sampai nangis ini ya. Tapi di luar itu, nah sekarang udah mulai dengan terbuka gitu, sadar nih solusinya, berdoanya pasrah kepada Allah lah, gimana ya Allah ini gimana gitu. Kadang-kadang itu kepikiran terus tadi ya gitu. Terima kasih Ustaz. Betul. Saya rasa itu memang kayaknya problem kita bersama, karena nggak menutup kemungkinan kadang-kadang kita ada keadaan terdesak yang mau nggak mau dunia perbankan yang mudah saat ini ya konven. Mungkin walaupun mendapatkan dananya mudah dan pengembaliannya atau kreditannya secara cicil dan ada tanggungan di akhir, yaitu mungkin masalah kita bersama. Nah, tadi dari Bapak tadi bagaimana cara kita taubat atau bagaimana cara kita untuk meminimalisir lah kegiatan-kegiatan dalam dunia perbankan konven itu sendiri. Silakan, atau Mas Syukron mungkin ada tambahan mungkin untuk teman-teman. Atau mungkin Mas Syukron masih, atau Mas Nabhan? Baik, saya awali dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan yang lain. Pertama, baik, harus melihat dulu kondisi finansial. Ketika emang mampu untuk berpindah, maka nanti ada di dalam Fatwa 31 tentang pengalihan utang. Itu bisa bank syariah bisa meng-take over, mengalihkan utang dari bank konven ke bank syariah. Jadi nanti bank syariah, namun tentunya ya tambahan yang dibebankan oleh bank syariah. Itu solusi yang paling tinggi. Namun ketika memang dia secara finansialnya belum mampu, maka diselesaikan saja transaksi yang terjadi di bank konven, karena sebenarnya sudah tobat dan belum mampu untuk melakukan pengalihan utang ke bank syariah. Memang ketika secara finansial belum mampu, maka itu nggak apa-apa. Karena sudah masuk dalam darurat seperti itu. Baru kalau mampu, dipikir dihitung-hitung sudah mampu untuk pindah, karena diterima ataupun tidak pasti ada tambahan yang dibebankan dari bank syariah terhadap pengalihan utang tersebut.
Terima kasih. Betul. Jadi ya sekali lagi ya, itu memang karena ada keadaan darurat. Ya, tidak bisa dipungkiri karena memang kita kondisi ekonominya kadang-kadang tidak stabil kan. Ya, stagnan kadang-kadang di Yumna, kadang-kadang di Yusro. Gitu. Mungkin dari yang lain bisa kita sharing. Sekitar 5 menit lagi waktu kita kurang lebih. Atau mungkin ada kata-kata penutup sedikit dari founder kita, founder Al-Karim ini, Mas Wahid Safruddin. Mas Sukron, Closing statement, mungkin lebih tepatnya. Mas Sukron, tambahan nggak? Cukup ya? Ya, baik. Ya, alhamdulillah pertemuan pertama kita terselenggara dengan baik. Adapun kekurangan di sana sini tentu terus kita perbaiki dari sisi teknis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada materi ya. Jadi materi kita sudah sudah terbentuk untuk 6 bulan ke depan ya. Sudah 6 bulan ke depan nanti kita sharing ke grup materi-materi apa yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, mungkin juga dari para audiens, dari teman-teman di grup bisa sedikit introduction dulu materi-materi apa untuk minggu depan, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya diskusinya lebih intens lagi antara audiens dengan narasumber. Ya, insya Allah ke depannya lebih baik dibanding hari ini. Ya, dari saya sekian. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup hari ini pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wahid, Mas Nabhan, Mas Sukron atas keilmuan yang bisa kita sharing hari ini, dan juga dari semua partisipan yang hadir hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin insya Allah kita bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Baik, ada kondisi-kondisi yang kekurangan hari ini bisa kita perbaiki pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari kita hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ustadz, guru-guru semuanya. Amin. Mudah-mudahan ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok bahas riba ya. Masih ini Ustaz, masih enak gitu tuh. Nanti kajian, saya pikir kajian yang lain juga Ustaz boleh ya, kayaknya tauhidnya boleh kalau. Oh, mungkin nanti di tempat yang berbeda Ustaz. Untuk tauhid. Tempat berbeda. Ini khusus untuk kajian syariah ekonomi ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iklan.